Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Salid Pinimari selaku dosen pengampu manajemen perubahan. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Akbar Hidayat dari kelas MN24C dengan NIM 2024008028. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul pendekatan Blue Ocean, strategi analisis studi kasus inovasi. Studi kasus yang akan kita bahas yaitu PT Gojek Indonesia. Sumber utama yang saya ambil dari penelitian ini adalah hasil dari jurnal karya Nindita Dewi Febriana dan kawan-kawan tahun 2025 dengan judul Strategi Kepemimpinan Inovatif PT Gojek Indonesia yang dipublikasikan pada JISMAR volume 9 nomor 2. Oke, next kita lanjut aja langsung ke pendahuluan. Pesaing industri transportasi dan layanan digital di Indonesia sangat ketat, khususnya dengan hadirnya berbagai platform ride-hailing dan layanan pesan antar. PT Gojek Indonesia tidak hanya bersaing dalam Laut Merah atau Red Ocean yang penuh kompetitor, tetapi berhasil menciptakan ruang pasar baru melalui diversifikasi layanan dan kepemimpinan inovatif. Strategi ini selaras dengan pendekatan Blue Ocean strategi, yaitu menciptakan nilai baru bagi pelanggan sekaligus menjauh dari persaingan langsung, teman-teman. Oke, next kita ke kondisi nilai sebelum inovasi. Sebelum inovasi, Gojek berkembang pesat. Pelanggan di pasar transportasi dan layanan digital umumnya mempertimbangkan antara harga yang terjangkau, kecepatan, dan kemudahan pemesanan. Yang paling utama yaitu keamanan dan kenyamanan, teman-teman. Ada juga ketersediaan armada, serta kemudahan pembayaran. Soalnya di zaman sekarang orang-orang itu tidak mau ribet untuk pembayaran. Kayak lebih simple pakai QRIS gitu, teman-teman. Persaingan utama seperti ojek konvensional dan platform ride-hailing lain pada umumnya fokus pada hanya satu jenis nih, teman-teman, yaitu layanan transportasi penumpang. Mengandalkan perang harga dan promo, kurang terintegrasi dan layanan lain seperti pembayaran logistik dan kebutuhan harian serta interaksi dengan pelanggan yang masih terbatas pada transaksi tunggal. Akibatnya persaingan terjadi pada aspek yang sama dan cenderung menekan margin perusahaan nih, teman-teman. Oke, next kita ke peluang diferensiasi. Gojek melihat peluang untuk menciptakan nilai baru dengan tidak hanya berfokus pada satu jenis layanan nih, teman-teman. Perusahaan mengurangi ketergantungan pada persaingan harga dan menghilangkan batasan bahwa aplikasi transportasi hanya digunakan untuk mengantar penumpang. Gojek kemudian meningkatkan kualitas pengalaman menggunakan melalui aplikasi yang mudah digunakan, pelayanan yang cepat, serta sistem pembayaran digital yang praktis. Inovasi utama yang diciptakan adalah ekosistem layanan terintegrasi dalam suatu aplikasi seperti layanan transportasi, pesan antar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Langkah ini menjadikan Gojek tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi sebagai platform pemenuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga menciptakan ruang pasar baru yang minim persaingan langsung. Oke, next kita ke slide selanjutnya, yaitu
Peta utilitas pembeli. Masalah pasar sebelum inovasi adalah pelanggan harus menggunakan banyak aplikasi untuk kebutuhan berbeda. UMKM kesulitan menjangkau pasar digital. Pembayaran non-tunai belum merata, serta waktu dan biaya transaksi relatif tinggi. Solusi dari Gojek adalah satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan digitalisasi UMKM melalui GoFood, GoFan, integrasi pembayaran digital melalui GoPay nih teman-teman, serta menghematkan waktu, biaya, dan tenaga bagi penggunanya. Dengan demikian, Gojek meningkatkan utilitas pembeli di berbagai tahapan, yaitu pembelian, penggunaan, hingga pasca penggunaan nih teman-teman. Next, slide selanjutnya yaitu non pelanggan nih teman-teman. Kelompok non pelanggan yang disasar adalah pengguna ojek konvensional yang sebelumnya enggan menggunakan aplikasi, UMKM offline yang belum masuk ekosistem digital, serta masyarakat non pengguna transportasi online tetapi membutuhkan layanan logistik atau pembayaran nih teman-teman. Strategi penarikan non pelanggan yang dilakukan adalah edukasi dan kemudahan penggunaan aplikasi, insentif bagi mitra pengemudi dan UMKM, serta diverifikasi layanan non transportasi. Strategi ini memperluas pasar Gojek jauh melampau pengguna awalnya. Oke, next. Sekarang sudah sampai ke kesimpulan nih, teman-teman. Dari kesimpulan ini ada kelebihan, ada kelemahan, serta ada potensinya nih, teman-teman. Kita mulai dulu dari kelebihan. Kelebihan dari strategi ini adalah menciptakan nilai baru melalui ekosistem layanan terintegrasi, mengurangi ketergantungan pada persaingan harga, memperluas pasar dengan menjangkau non-pelanggan, serta memperkuat posisi Gojek sebagai super app di Indonesia nih teman-teman. Ada juga nih kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah kompleks manajemen akibat banyaknya layanan, ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital, serta persaingan baru dari super app lain yang meniru model yang serupa. Jadi ikut-ikutan ke Gojek ini teman-teman. Banyak yang meniru kayak aplikasi ojek online dengan nama-nama yang hampir sama. Apa sih potensinya nih teman-teman? Potensi penerapan lebih luas dari strategi Blue Ocean Gojek dapat diterapkan pada industri lain yang memiliki fragmentasi layanan, melibatkan UMKM, serta mengandalkan teknologi digital dan ekosistemnya, teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, dari awal sampai akhir yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Taufik Akbar Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.